Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nurhalisa Novianti dan teman-teman saya Siti Konita Naila, Salwa Nur Azizah Kadir, dan Sarah Humairah. Kami akan membahas mengenai eksistensi yang otentik menurut Martin Heidegger. Dalam kehidupan yang terkadang penuh dengan tuntutan, manusia sering terjebak dalam rutinitas tanpa benar-benar memahami dirinya. Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman, menawarkan cara pandang baru mengenai bagaimana manusia seharusnya berada. Menurutmu, apakah manusia masa kini masih hidup secara otentik, atau justru larut dalam arus masyarakat umum? Nah, kami akan membahas gagasan Heidegger tentang eksistensi yang otentik itu seperti apa. Selamat menonton. Pertama, saya akan menjelaskan gagasan dasar dari teori Heidegger. Heidegger menekankan bahwa manusia sering lupa mempertanyakan makna keberadaannya. Baginya, manusia adalah Dasein, yaitu makhluk yang sadar bahwa dirinya berada di dunia dan memiliki berbagai kemungkinan hidup. Ia mengkritik manusia modern yang terlalu terjebak dalam rutinitas sehingga manusia melupakan esensi keberadaannya. Kemudian saya akan menjelaskan konsep-konsep utama yang ada di dalam teori kesadaran otentik Heidegger. Nah, konsep pertama yaitu ada dalam dunia. Menurut Heidegger, manusia tidak bisa dilepaskan dari dunianya. Kita selalu terhubung dengan lingkungan, aktivitas, relasi, dan berbagai alat yang kita gunakan sehari-hari. Dunia bukan sekedar tempat fisik, tetapi juga ruang pengalaman yang dapat memberi makna. Konsep kedua adalah Dasman. Dasman menggambarkan kecenderungan manusia untuk mengikuti standar masyarakat tanpa refleksi. Contohnya, ketika memilih jurusan karena tren, mengikuti gaya hidup yang dianggap populer, atau bertindak demi penilaian orang lain. Pada tahap ini, manusia hidup secara tidak otentik karena melepas kendali atas dirinya. Konsep ketiga adalah faktisitas dan keterlemparan. Kita sebagai manusia lahir tanpa memilih siapa orang tua, kondisi ekonomi, dan bagaimana pilihan hidup kita ke depannya. Heidegger menyebutnya sebagai faktisitas. Kondisi ini bukan sesuatu yang dapat dihindari, tetapi harus disadari sebagai sebagian dari keberadaan. Faktisitas ada sebagai cara kita untuk menyadari keberadaan kita, bahwa memang dari lahir kita sudah berada dalam keadaan tertentu sebelum memilih apapun. Konsep keempat adalah konsep ada menuju kematian. Heidegger menekankan bahwa kesadaran akan kematian membuat manusia melihat hidup secara lebih serius. Dengan memahami bahwa hidup bersifat terbatas, manusia didorong untuk mengambil keputusan secara lebih bertanggung jawab dan otentik. Kematian menurut Heidegger menyuruh kita untuk menjalani hidup dengan menyadari keberadaan diri sendiri dan tanggung jawab kita selama hidup. Memikirkan kematian tidak boleh membuat kita pesimis, tapi justru membuat kita menjadi diri yang sejati, memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya. Konsep kelima adalah kecemasan atau angst. Kecemasan bukan sekedar rasa takut, melainkan kecemasan menurut Heidegger muncul ketika manusia menyadari ketidakpastian hidupnya. Momen ini justru membuka ruang bagi manusia untuk menilai ulang hidupnya dan melihat siapa dirinya sebenarnya. Dengan adanya angst, kita mempunyai ruang untuk memilih kehidupan kita dan menjadi diri sendiri secara otentik. Dalam konteks kehidupan modern, pemikiran Heidegger sangat relevan. Pada masa kini, media sosial sering membuat manusia hidup demi pengakuan. Lingkungan pertemanan dan keluarga dapat memberi tekanan untuk menyesuaikan diri, serta banyak orang menjalani hidup tanpa refleksi mendalam karena rutinitas sehari-hari. Heidegger mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar pilihan saya? Kemudian terdapat beberapa contoh konkret yang relevan bagi kehidupan masa kini. Yang pertama, kehidupan kampus. Mahasiswa yang memilih jurusan karena mengikuti teman atau desakan keluarga berada dalam kondisi Dasman. Sebaliknya, mahasiswa yang memilih sesuai minat dan tujuan hidup menunjukkan kecenderungan menuju eksistensi yang otentik. Kemudian yang kedua ada media sosial. Unggahan yang dibuat demi validasi menunjukkan hidup tidak otentik. Namun, pengguna media sosial untuk mengekspresikan nilai dan minat pribadi merupakan bentuk keotentikan. Kemudian
Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada relasi sosial. Nah, menjalin hubungan hanya demi status sosial merupakan contoh ketidakotentikan. Sebaliknya, relasi yang dibangun atas dasar nilai dan kejujuran diri mencerminkan eksistensi yang lebih otentik. Selanjutnya, analisis dan aplikasi. Pemikiran Heidegger membantu kita memahami bahwa manusia selalu berada dalam proses menjadi. Setiap individu memiliki tanggung jawab atas hidupnya, dan keotentikan hanya dapat tercapai jika manusia berani mengambil keputusan berdasarkan dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menerapkannya dengan mengenali nilai dan tujuan pribadi, mengurangi ketergantungan pada penilaian orang lain, serta berani membuat pilihan meskipun berbeda dari kebanyakan orang. Bagi Heidegger, hidup otentik adalah hidup yang dipilih secara sadar oleh individu, bukan hidup yang dibentuk oleh tekanan sosial. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, apakah kita sudah berani hidup secara otentik, atau apakah kita masih menjadi bagian dari orang banyak itu? Pilihan selalu berada di tangan kita. Nah, sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa hidup dengan keotentikan.